Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pembahasan kita di pembahasan roda gigi kerucut lurus ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah bahas tentang roda gigi kerucut lurus ya. Yang mana dalam pembahasan sebelumnya kita bertujuan untuk menghitung atau mencari ukuran dari pasangan roda gigi kerucut lurus ya. Jadi pembahasan sebelumnya kita sudah pernah bahas tentang bagaimana menemukan semua dimensi roda gigi kerucut lurus ya. Untuk pertemuan ini ya, saya akan bahas tentang menghitung tegangan pada roda gigi kerucut ya. Nah, untuk pembahasan ini saya akan gunakan buku dari Joseph Shigley tentang roda gigi kerucut lurus. Pembahasan ini adalah pembahasan lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu yang mana materi sebelumnya mencari dimensi. Kalau sekarang kita akan menghitung tegangan. Nah, untuk tegangan ini untuk pertama kita lihat dari buku referensi Shigley perencanaan teknik mesin ya. Jadi untuk menghitung tegangan itu ada rumus ya. Jadi rumus dari buku Shigley perencanaan teknik mesin, yaitu rumusnya adalah ini kita lihat pertama di kiri atas ya, yaitu rumus untuk tegangan pada roda gigi ya kerucut itu adalah WT kali P per kV F kali J ya. Dimana ini adalah satuan tegangan yang dirumuskan di buku Shigley ya. Nah, namun perlu diketahui bahwa rumus-rumus yang dipakai yang sebelumnya di Shigley ya, di roda gigi lurus itu untuk satuan-satuannya tuh menggunakan satuan SI, satuan metrik ya. Tapi di bab setelah ini baru kita cermati ternyata di sini satuannya diganti ya menjadi British. Nah, sebetulnya pada prinsipnya sih sama ya sebetulnya, cuma ketika menggunakan rumus yang instan maka kita harus mengikuti apa yang ditulis oleh buku ya di sini. Jadi pada prinsipnya sebetulnya untuk mencari tegangan itu adalah rumusnya ini ya. Jadi sigma sama dengan WT kali P per kV kali F kali J. Satuannya adalah PSI ya, atau pound per inch kuadrat ya. Nah, pada prinsipnya ya, kenapa kita mencari tegangan pada roda gigi? Karena di sini kita sebetulnya akan membandingkan antara tegangan yield ya dengan tegangan maksimum ya, hasil hitungan ini. Nanti menemukan sebuah safety factor atau faktor keamanan ya. Sehingga dari sini kita akan bisa tahu bahwa roda gigi ini akan mampu kuat atau tidak. Itu prinsip-prinsip dasar yang selalu ada di mechanical engineering. Nah,
Dari sini maka kita bisa mencari masing-masing variabel ini, yaitu WT, P, KV, F, dan J ini kita akan cari masing-masing si variabel ini. Yang pertama kita akan cari nilai WT ya. WT sebetulnya sebuah gaya ya, dalam satuan British yaitu pounds ya. Kemudian rumusnya adalah WT sama F cos alpha ya. Nah, di sini si F ini ya, si F ini adalah gaya yang dihasilkan oleh gaya tangensial yang terjadi pada roda gigi, yaitu sebesar adalah torsi per radius diameter puncak. Jadi maksudnya torsi per radius puncak ya, atau torsi per radius puncak, di mana radius puncak itu sebetulnya adalah diameter per 2 ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini sudah dibahas sebelumnya ya, mencari diameter puncak seperti apa. Kemudian untuk torsi sendiri ya, nilai torsi sendiri sebetulnya adalah daya per frekuensi atau daya per kecepatan putar ya, radian per sekon. Ini bisa diartikan pada rumus satuan internasional ya. Tapi bisa juga si rumus ini bisa ke British ya, tergantung nanti konsistensi kita menghitungnya. Nah, kemudian P di sini, P ini ya. Ini P ini peristilahannya ada beda-beda ya, tapi maksudnya adalah di sini puncak diametral P ini. Atau ada juga di pembahasan sebelumnya kita nyebutnya diameter pitch ya. Di puncak diametral ini non dimensi ya. Jadi dia tidak memiliki, maksudnya tidak ada satuannya, non satuan ya. Sehingga ini diameter pitch sendiri adalah jumlah gigi per diameter pitch. Jadi maaf, ini puncak diametral adalah jumlah gigi per diameter pitch ya. Ini salah ini ya. Maksudnya kita ini dulu ya di sini. Saya edit dulu. Jadi di sini maksudnya adalah jumlah gigi per diameter pitch ya. Jadi diameter pitch ini kan yang ini nih ya, diameter puncak, jadi jumlah gigi per diameter puncak. Kemudian KV di sini adalah KV adalah di Sigley itu dirumuskan KV itu, ini KV itu satu variabel ya. Jadi 50 per 50 plus akar V. V-nya ini kecepatan tangensial. Jadi kecepatan tangensial ya. Nah, ini dirumuskan kecepatan tangensial adalah pi dn per 12. Cuma ini satuannya dalam bentuk British ya kecepatannya. Jadi feet per menit. Jadi ketika misalkan Anda memasukkan nilai D ini diameter puncak ya. N ini RPM per 12. Maka si D ini Anda rubah dulu ke satuan British ya, yaitu inch di sini. Tapi karena ada pembagi di sini, maka ini menjadi feet per menit ya. Jadi ininya sebetulnya inch, cuma karena ada pembagi jadi feet per menit. Kemudian untuk nilai V ini, hasil perhitungan ini Anda masukkan ke sini ya, ke nilai ini. Kemudian dijumlahkan menemukan KV, KV-nya masukkan ke rumus tegangan ya. Jadi nanti P ini juga jumlah gigi per diameter kita masukkan ke sini ya, ke rumus tegangan yang tadi. Nah, kemudian F di sini, F ya. F di sini. F ada lebar muka gigi ya.
Lebar muka gigi pernah kita bahas di sebelumnya, di rumus sebelumnya. Ini ada dua sebetulnya, yaitu 10 kali modul atau diameter gear per 2 sin do 2 ya. Do 2 ini nanti kalau Anda lihat do 2 itu sebetulnya 90 derajat min do 1 ya. Kalau di pertemuan berikutnya coba Anda lihat di situ. Kemudian kali 1/3. Jadi ini rumusnya lebar muka gigi ya, Anda lihat lagi. Ini satuannya inch. Jadi ini satuannya inch, jangan lupa ya. Kemudian si do 2 ini kan dari sim 90 min do 1 ya. Dimana 90 itu sendiri sebetulnya adalah sudut yang dibentuk oleh pertemuan poros penggerak dengan poros yang digerakkan. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi pada prinsipnya rumusnya seperti ini. Kemudian kita cari satu-satu ya, variabel-variabelnya. Setelah ketemu satu-satu baru dimasukkan ke atas ke sini. Jadi simpel, ini mudah ya. Nah, kemudian ada J ya, yang terakhir yaitu variabel J. Dari mana variabel J ini? Variabel J ini adalah faktor geometri yang nilainya diambil dari grafik. Lihat di buku halaman 242 ya. Ada grafik ya. Nah, cara membacanya ya di sini, cara membaca grafiknya. Kita lihat di sini ya. Jadi cara membaca grafiknya begini ya. Misalkan kita ingin mencari tegangan pada pinion ya, pinion. Itu caranya setelah kita menemukan jumlah gigi, maka nilai J itu ya, nilai J ini itu adalah nilainya itu adalah misalkan 20 ya, misalkan jumlah giginya 20. Jadi cara ngitungnya itu adalah si nilai 20 kita tarik garis ya ke atas. Kemudian nanti di sini ada garis 20 di sini. Nah, pas garis 20 ini kita tarik ke kiri. Nah, karena di sini pas garis ini tidak ada nilai, maka kira-kira kita beri nilai perkiraan lah. Jadi misalkan ini kan 0,18 ya sampai 0,20, di tengah ini mungkin 0,19. Nah, di atas yang mau ke 20 itu misalkan 0,9195 misalnya seperti itu. Jadi ini bisa kita perkiraan dari grafik. Ya kira-kira seperti itu. Misalkan kalau pinionnya 30 30 di sini, ambil tarik 30, oh ya ke sini gitu ya. Jadi cara ngitungnya begitu. Jadi ini jumlah gigi, ini jumlah gigi. Jadi Anda tinggal seperti itu aja, kira-kira seperti itu. Kalau ada nanti Anda cek lagi ada koreksi atau apa, nanti kita akan diskusikan lagi. Tapi untuk saat ini pemahaman saya di sini adalah cara membacanya. Ini ada jumlah gigi, jadi untuk menemukan nilai J adalah diambil dari garis-garis ini ya. Misalkan di sini 40, sini 40, tarik ke sini. Nah, ini 40, kira-kira di sini ya nilai J-nya, atau itu J itu ada faktor geometri ya. Nah, kemudian kita teruskan. Jadi setelah kita dapat nilai-nilai tadi, WTP kemudian KP, F, J ini adalah diperoleh, maka kita masukkan ada nilainya ke sini, nanti ketemu tegangan. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, di sini adalah jangan lupa lagi tadi sebelum kelewat, ini apa, ini sudut tekan. Sudut tekan kita yang kita gunakan untuk saat ini adalah 20 derajat ya. Ini kalau misalkan ini nanti kita lihat lagi di belakang, dari mana nilai WT ini adalah, WT ini posisinya adalah tegak lurus terhadap poros. Jadi kalau sudut tekan kan si gaya ini sebetulnya kan dia posisinya membentuk sudut alfa ya. Jadi tegak lurusnya itu adalah
20 derajat ya, seperti itu. Di 20 derajat ya. Jadi nilai-nilai WT ini adalah F cos alpha. Nah, kemudian kita akan coba di contoh soal ya. Ini meneruskan pertemuan sebelumnya, cuma saya akan rubah di sini nilai daya. Jadi dayanya kemarin 10 kW, sekarang 150 kW. Karena 10 kW sangat kecil ya, jadi saya akan coba ditambah lagi biar nilainya agak gede nilainya. Nah, di sini kecepatan pinnya 6000 rpm dengan reduksi putaran yang diharapkan adalah 1:2 atau terjadi reduksi dua kalinya. Jadi reduksi 2 kali berarti terjadi pengurangan kecepatan dari 6000 menjadi setengahnya menjadi 3000. Sudut tekan 20 derajat, jumlah gigi 18. Jadi ini udah ditentuin dari awal ya, 18. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah hitung jumlah gigi, diameter, kemudian pitch, phase width, adendum, dedendum. Sekarang tegangan pada gigi. Nah, jawab ya di sini yaitu kita masukkan rumus yang tadi ya. Jadi sigma WT kali P per kV. Misal dayanya 50 kW pada putaran 6000, maka ini kita hitung dulu pakai rumus yang umum ya. Jadi torsi adalah daya per frekuensi. Kita pakai British, pakai SI dulu biar nggak pusing ya. Kita hitung frekuensi 2pi n per 60, 2pi kali 6000 628 radian per sekon ya, masih radian per sekon. Kemudian torsinya 50 kW, 50.000 watt per 628 sama 79,6 Newton meter atau 79,6 Joule. Nah, ini kemudian kita cari dulu di sini gayanya adalah torsi per radius ya, ini harusnya radius torsi per radius puncak. Jadi harusnya torsi per radius puncak. Radius puncak gitu. Kemudian radius puncak sendiri sebetulnya kan itu ada kan modul kali diameter kali jumlah. Jadi jumlahnya kan 18 kali modul ya. Modulnya itu adalah dari soal di atas itu kita modulnya 3. Jadi modulnya itu 3. Jadi 3 kali 18 ya. Jadi 3 kali 18 jadi hasilnya 54 untuk diameter puncaknya, dibagi 2 jadi radius puncak. Jadi 79,6 dibagi 54 per 2 jadi 79,6 per 27 jadi 92,94 Newton. Nah, ini kecil sekali sebetulnya 2,94 Newton, kecil sekali. Nah, sebelum kita hitung lagi kita konversi dulu ke pounds ya, atau ke British. Jadi 2,94 Newton itu sama dengan 0,67 pounds. Nah, baru kita masukkan. Nah, ini WT. WT-nya ada 0,67 kali cos 20 derajat sudut tekannya. Jadi sama dengan 0,63 pounds ya. Untuk WT-nya kita sudah ketemu ya. Kemudian selanjutnya kita P ya. P ini puncak diametral yang tadi ya, atau punggung diametral atau puncak diametral, yaitu jumlah gigi per diameter puncak ya. Diameter puncaknya kan 54. Nah, ini masih dalam satuan mili ya. Jadi ini kan di pertemuan sebelumnya ini satuan-satuannya mili ya. Jadi 18 per 21,6 jadi 0,8 diameter puncaknya. Nah, perlu kita ketahui sebelum kita ngitung 54 ini, kita biar seragam kita rubah dulu
yang diameter puncak tadi yang 54 mili di pertemuan sebelumnya ke inch. Jadi 21,6 inch kita konversi dulu, kemudian baru masukkan ke sini. Karena nanti si puncak diametral ini akan kita masukkan ke British, jadi ininya juga harus diganti ya. Kecuali jumlah ya, kalau jumlah gigi kan. Jadi konsistensinya kira-kira seperti itu. Nah, kemudian setelah menemukan nilai P ya, kemudian kita keep, kita simpan nanti untuk dimasukkan ke sini. Nah, ini mengkonversi ini jangan sampai salah, jangan sampai lupa ya. Jadi dari SI diubah dulu ke British. Nah, kemudian cafe ya, kita hitung. Yaitu cafe itu dari rumus 50 per 50 tambah akar V ya di sini. Nah, sekarang V-nya sendiri adalah V D ya, D kali 6000 per 12. Nah, di sini diameternya itu kan, diameter puncak itu kan sebenarnya 21,6 inch. Tadi kita sudah mengkonversi. Jadi kita masukkan nih 21,6 kali 6000 per 12, jadi sebenarnya 33,9 atau ini salah ini ya. Atau ini saya ini kan 40 lah di sini ya. Jadi 40. Kemudian di sini ini harusnya 40 ya. Jadi ini akar 40 ya. Jadi akar 40 ditambah 50 ya. Akar 40 tambah 50, 56,32 ya. Jadi 50 dibagi 56,3 sama dengan 0,8. Jadi ini harusnya 0,8 ya, tepatnya salah ini. Mohon maaf ini. Kita ganti dulu, ini 0,8. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ini saya maaf ini ya, bukan 40, ini harusnya 39, maaf. 34 nih ya, maaf. 34, jadi saya bulatkan aja. Jadi ini hasilnya akar 34 ya. Akar 34 ditambah 50. Jadi 55 ya, 55,8. Jadi 50 dibagi 55,8. 0,89 ya, ini beda-beda dikit lah. 0,89 kira-kira seperti itu. Kemudian jadi kita dapat nilai KP-nya 0,89. Nah, setelah ini kita baru ke selanjutnya adalah lebar muka ya. Nah, lebar muka adalah, karena lebar muka ini kita orientasinya ke gear, jadi yang paling besar, jadi lebar muka kita dirumuskan yang sebelumnya itu diameter gear, diameter puncak gear per 2 sin do 2 kali 1/3. Jadi hasilnya ini jangan lupa ya, diameter gear itu ada 108, kalau ke inch jadi 43,2. Jadi ini 43,2 ya per 2 sin do 2, 63,44. Ini sudah kita hitung di pertemuan sebelumnya ya. Kali 1/3, jadi hasilnya adalah 8 in. Jadi lebar mukanya 8 in ya. Jadi panjang dia 8 in. Atau kira-kira berapa ya? 8 kali. Ya kira-kira 20 cm ya.
kita 20 cm, jadi miring gitu ya 20. Nah 2,8 in ya. Kemudian untuk nilai J ini kita lihat di tabel faktor geometri. Untuk nilai J ini diambil dari grafik ya. Grafik yaitu untuk Z18 itu J-nya 0,19 kira-kira ya. Jadi misalkan kalau ini 18 itu kira-kira di sini lah ya. Kita ambil ke sini. Kira-kira mungkin si grafiknya itu ada di sebelah sini ya, interpolasi. Jadi ini kira-kira di sinilah 0,19 J-nya. Di arah sini. Nah, kemudian hasil semua itu baru kita hitung semua, ini WT, F, J. Nah, ini tadi ada koreksi ya di sini 0,89. Ini kita ganti ya 0,89 ya. Iya, kayak gitu ya. Kemudian kita hitung lagi. Kita hitung 0,89 kali 8 kali 0,19, 1,35 ya, 1,35, 0,63 dibagi 0,3 0,63 ya kali 0,8. Jadi kira-kira 0,504 dibagi 1,3. Jadi hasilnya 0,387. Ini nggak terlalu jauh lah. Jadi kira-kira tegangannya adalah WT itu tegangan yang terjadi ya pada sistem radiologi tadi dengan daya 50 kW dan kecepatan 6000 itu adalah tegangannya 0,38 PSI. Jadi ini masih kecil ya, kecil sekali gitu. Nah, kira-kira seperti itu untuk perhitungan tegangan pada roda gigi kerucut ya. Silakan kalau nanti ada pertanyaan berikutnya tulis di kolom komentar, nanti akan saya tampung dulu ya. Sebelumnya saya belum ngecek juga pertanyaan-pertanyaan di video-video sebelumnya, tapi nanti akan saya cek, kalau ada kekeliruan nanti saya akan coba koreksi materinya. Untuk saat ini untuk tegangan saya cukupkan sekian. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya kita akan coba compare ya hasil perhitungan kita di materi sebelum ini ya dengan CAD. Kita akan coba compare kira-kira seperti apa ya perbedaan antara perhitungan CAD dengan analitik ya. Jadi kira-kira demikian, saya cukupkan sekian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.